When
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi qadri miqdaril azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali, berkumpul kembali di majlis rohani pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tentu saja kita sudah sama-sama maklum bahwa wadah majlis ini tempat kita berharap, tempat kita mengemis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan rahmatnya kepada kita semua. Tentu kita juga sudah sama-sama maklum bahwa adanya majelis ini merupakan ikhtiar pencerahan untuk diri kita semua, sehingga selain kita bisa menambahkan ilmu pengetahuan untuk diri kita, kita berharap untuk mendapatkan adanya pencerahan-pencerahan rohani tersebut. Moga-moga kita bersama-sama berkumpul di sini semata-mata dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semakin mengukuhkan kuda-kuda rohani diri kita. Amin. Karena itu sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. 10 hari yang pertama itu adalah diturunkannya rahmat oleh Allah Ta'ala untuk kita. Karena itu kita sangat penting untuk memohon karunia rohani di hari yang 10 yang pertama itu. Karena siapa orang yang mendapatkan luberan karunia rohani, maka orang itu akan semakin gagah menyeberangi kehidupan ini. Orang yang mendapatkan luberan karunia rohani akan semakin jelas bahwa tujuan hidupnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Orang yang mendapatkan guyuran karunia rohani, hidupnya akan semakin bermanfaat, berguna bagi kehidupan sesama. Baik, untuk malam hari ini kita akan burdahan, kita juga akan asyrokolan. Nah, sebelum kita memasuki burdahan, memasuki asyrokolan, sedikit saya mengajak kita semua untuk semakin memahami tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji Allah. Alam semesta ini tidak boleh tidak mesti berasal usul dari hadiratnya, dan tidak boleh tidak mesti kembali kepada hadiratnya. Innal amra kullahu minhu wa ilaih. Apakah isi alam semesta itu yang ternilai baik atau buruk, semua berasal usul dari hadiratnya, semua akan kembali kepada hadiratnya. Nah, di dalam kehidupan ini betapa sangat penting kita memiliki adanya cahaya rohani. Cahaya materi itu sangat penting juga bagi diri kita, terutama ketika kita berinteraksi dengan kehidupan sesama, dengan seluruh komponen alam semesta. Anara zawahira bi anwari atharihi. Allah Ta'ala itu menerangi alam ciptaan dengan jejak-jejak kemahaannya. Secara fisikal, alam semesta ini diterangi oleh matahari, oleh rembulan, oleh lampu-lampu. Dan seluruh penerangan itu tak lain merupakan jejak-jejak kemahaannya. Jadi karena itu,
ketika kita menyaksikan ruang, menyaksikan tempat, memandang apapun, sangat penting bagi kita untuk kemudian disambungkan dengan asal usul cahaya yang menjadikan diri kita bisa melihat. Kita melihat karena ada bantuan cahaya lampu, terutama pada malam hari ini. Nah, cahaya itu tak lain merupakan jejak dari kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ya, di alam semesta ini tidak ada apapun kecuali jejak-jejak Allah, jejak-jejak kemahaannya, jejak-jejak kehendaknya, jejak-jejak kuasanya di alam semesta ini. Tapi jejak-jejak itu akan senantiasa kelam kalau Allah Ta'ala tidak mengirim adanya cahaya itu tadi. Cahaya matahari, cahaya rembulan, dan cahaya lampu-lampu. Nah, cahaya-cahaya itu tadi pada waktunya nanti akan hilang, akan lenyap. Kita menyaksikan bahwa setiap hari pasti matahari tenggelam di arah barat sana. Kita juga menyaksikan bahwa setiap siang cahaya rembulan juga akan menjadi pudar. Nah, cahaya lampu-lampu akan redup juga pada masanya. Karena itu, thariqah Nabi Ibrahim itu sangat penting untuk kita jadikan pegangan hidup kita. Apa thariqah beliau? Yaitu kesadaran tentang redupnya cahaya-cahaya lahiriah itu. Ketika beliau mengatakan, inni la uhibbul afilin, aku tidak mencintai segala yang terbenam. Nah, ini sangat berbeda dengan cahaya batin. Wa ana rasaraira bi anwari awsafihi. Allah Ta'ala itu menerangi batin-batin manusia beriman, manusia-manusia pilihan itu dengan adanya cahaya sifat-sifat Allah. Jadi kalau tadi cahaya dari jejak-jejaknya. Apa jejaknya? Matahari, rembulan, lampu-lampu. Itu jejaknya. Sekarang cahaya batin itu tak lain adalah cahaya sifat-sifat Allah Ta'ala itu sendiri. Contoh begini, kalau kita yakin bahwa asal usul kita dan akhir kita itu adalah Allah, kalau kita yakin bahwa yang mengijabai doa-doa dan harapan kita cuma Allah, kalau kita yakin bahwa yang berbahaya dan bermanfaat bagi kita hakikatnya cuma Allah, kalau kita yakin bahwa kita tidak bisa bernisbat kepada siapapun kecuali kepada Allah, maka di saat itu dapat dipastikan ada cahaya sifat Allah di dalam diri kita. Cahaya lahiriah akan habis pada waktunya, tapi cahaya batiniah, cahaya hati orang-orang beriman akan dibawa sampai di hari keabadian kelak. Jadi karena itu berpeganglah kepada yang abadi agar kita bisa mendapatkan keberuntungan secara materi juga secara rohani. Kalau kita menanam padi, maka kita mendapatkan padi dan rumput sekaligus. Padi itu merupakan simbol dari akhirat, dari keberuntungan di alam keabadian, dan rumput itu merupakan simbol dari dunia materi. Jadi kalau kita tanam padi, kita mendapatkan kedua-duanya sekaligus. Tapi kalau kita hanya menanam rumput, maka akan bisa dikatakan nyaris mustahil untuk kita bisa memanen padi. Jadi karena itu, utamakan sesuatu yang abadi dalam diri kita dibandingkan segala sesuatu yang pada akhirnya musnah oleh perjalanan waktu. Dan simbol kemuliaan abadi itu menggumpal di dalam diri Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah mengabadikan segala sesuatu yang melekat dengan diri beliau. Beliau sudah mengabadikan siapapun yang dengan tulus mengamalkan ajaran-ajaran beliau, dijamin
dijamin bisa mengarungi keabadian dengan adanya kebahagiaan dan keselamatan siapapun yang berpegang teguh kepada ajaran-ajaran beliau. Jadi yang diabadikan oleh beliau tidak saja segala karunia yang beliau terima, tapi siapapun yang menerima ajarannya sejatinya sudah diabadikan oleh beliau di dalam kebahagiaan. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku, sabda Nabi, masuk surga illa man aba, kecuali yang menolak. Nah gitu. Jadi posisi kita jangan sampai menolak. Oke, kita seringkali melakukan dosa-dosa, nggak masalah, manusiawi, tapi jangan menolak. Jangan menolak tawaran-tawaran cahaya petunjuknya, jangan menolak. Karena itu ya, munajat di dalam kitab hikam itu sangat cerdas. Bagaimana Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari itu merayu Tuhan dengan sangat piawai. Ya Tuhanku, katanya, kalau engkau menyaksikan aku berdosa, ingkar, maksiat kepadamu, sejatinya hatiku tetap tunduk, patuh, dan setia kepadamu. Jadi lahiriah dosa-dosa itu manusiawi, sebagai bukti bahwa kita itu terbatas, bahwa kita itu lemah. Wujud kelemahan itu buktinya adalah kita melakukan kesalahan. Itu manusiawi. Tapi jangan sampai hati kita ingkar, jangan sampai hati kita menolak. Pastikan ada kesetiaan yang menggema dalam batin kita kepada Allah, kepada Rasulnya itu. Dengan demikian kita berarti berpegang kepada tali ilahi yang tak mungkin terlepas, tak mungkin terputus. Jadi ketika kita menghubungi Kanjeng Rasul dengan sholawatan kita, yang kita usahakan mati-matian untuk bisa khusyuk, untuk bisa setia, untuk bisa takzim kepada beliau. Nah ketika kita usahakan itu, kita lakukan hal seperti itu, sesungguhnya kita sedang merintis adanya perniagaan yang abadi. Bikinlah perniagaan, kata Maulana Rumi, yang untungnya bisa kau petik di hari keabadian. Jadi karena itu kita berkumpul ini harus sadar kita sedang membuat perniagaan dengan Allah, yang hasilnya bisa kita petik di dunia, bisa juga kita petik di akhirat. Nah, itu berarti kita memiliki adanya ketersambungan dengan Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'dinaka ya Habibullah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah wa nakhusu khususan minhum ila hadratus Syekh Muhammad Al-Busiri sahibil burda radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi